Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan materi pembelajaran perubahan sosial. Tapi sebelumnya saya ingin menyapa kalian, bagaimana kalian semua di sana, di rumah masing-masing, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas materi berkait dengan bentuk-bentuk perubahan sosial. Sekali lagi, untuk materi utama adalah perubahan sosial akan berhimpitan atau kadang sama dengan materi sosiologi yang disampaikan oleh Bu Wahyu Rahayu. Ada sisi keuntungan bagi kalian tentunya materi berkaitan dengan perubahan sosial menjadi lebih luas dipahami. Mudah-mudahan apa yang telah dipelajari pada kesempatan kemarin sudah bisa dipahami, dan pada waktu nanti kalau evaluasi kalian sudah bisa mengerjakan soal evaluasi dengan baik. Kita lanjutkan pada pertemuan kali ini dengan materi konsep pembangunan nasional. Untuk disimak dengan baik. Konsep pembangunan nasional. Mungkin ada yang bertanya, setidaknya apa sih hubungannya pembangunan nasional dengan antropologi? Setahu dari pemahaman sederhana, antropologi ya bicara tentang budayaan, tapi kenapa kemudian harus pembangunan nasional menjadi objek kajiannya? Nah, hubungannya apa? Nah, sebelum kita bahas tentang hubungan antara antropologi dengan kebudayaan, di materi ini akan dibahas setidaknya ada pembangunan nasional itu seperti apa, contoh pembangunan nasional seperti apa. Kalau kalian lihat dari gambar yang ada, itu salah satu gambar yang menunjukkan adanya pembangunan, ya utamanya adalah di bidang infrastruktur. Nah, tadi disampaikan di awal tentang hubungan antropologi dengan bangunan, itu apa? Dalam mata kuliah antropologi itu cukup banyak ragamnya yang dikaji, dari mulai antropologi pembangunan, antropologi pedesaan, antropologi perkotaan, antropologi kesehatan, dan seterusnya. Nah, dalam konsep antropologi pembangunan, salah satu bidang yang menjadi fokusnya adalah pembangunan itu sendiri. Pembangunan adalah bagian dari kebudayaan. Ya. Jadi, mengapa kemudian bisa menjadi kajian antropologi? Karena pembangunan itu bagian dari kebudayaan, hasil karya dari manusia. Pembangunan adalah eksistensi dari sejumlah tindakan manusia, sementara kebudayaan merupakan pedoman bagi tindakan manusia. Dengan demikian, berdasarkan pemahaman antropologi, pembangunan berorientasi dan bertujuan untuk membangun masyarakat dan peradaban umat manusia. Menjadi sangat penting, sangat relevan, dan perlu sekali untuk kemudian antropologi mengkaji lebih jauh tentang pembangunan itu sendiri, utamanya bagi kepentingan umat manusia. Yang pertama kita bahas selanjutnya adalah pembangunan nasional. Ya, definisi pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah suatu usaha yang dilakukan secara berulang-ulang dalam memperbaiki segala aspek bidang kehidupan manusia supaya tujuan hidup dapat tercapai sesuai dengan harapan. Sistem perencanaan pembangunan nasional ialah merupakan kesatuan tata cara perencanaan pembangunan dalam menghasilkan segala rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang oleh penyelenggara negara dan masyarakat, baik di tingkat negara maupun daerah. Jadi secara prinsip bahwa pembangunan nasional memiliki tujuan untuk mensejahterakan masyarakat sesuai dengan apa yang diharapkan.
perencanaannya dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dan juga melibatkan seluruh stakeholder, ya, baik pemerintah, BUMN, swasta maupun masyarakat itu sendiri. Kalau kalian cermati di gambar itu, Pak Presiden Jokowi tengah meresmikan suatu pembangunan jalan tol. Kalau kalian lihat di bawah itu juga bagian dari eh, dibangunnya jalan tol atau keberhasilan dalam membangun jalan, terutama di daerah-daerah terluar, terpencil, terdalam. Ini kebetulan di daerah Kalimantan Timur. Tujuan bangunan nasional untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera lahiriah maupun batiniah. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ada 4 pokok tujuan bangunan nasional yang mencakup mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan kesejahteraan umum, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, dan berperan serta dalam membantu ketertiban dunia dan perdamaian abadi. Jadi kalau kita coba cermati 4 tujuan pembangunan, yang pertama adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Satu di antara tentunya dengan melalui pendidikan. Yang berikutnya adalah menciptakan kesejahteraan umum di bidang ekonomi, di bidang kesehatan dan seterusnya. Dan kemudian melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, memberikan rasa aman, nyaman bagi seluruh warga bangsa yang utama yang tinggal di Indonesia dari berbagai ancaman, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dan berperan serta dalam membantu ketertiban dunia dan perdamaian abadi. Nah, ini peran pembangunan satu di antaranya adalah bagaimana kita juga memiliki kontribusi bagi menjaga perdamaian dunia melalui kegiatan aktif, ya, yang difasilitasi oleh PBB atau hubungan bilateral antar negara. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka pembangunan yang dilaksanakan bangsa Indonesia merupakan pembangunan berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Pembangunan itu namanya berkesinambungan, maka ada keberlanjutan. Jadi kalau zamannya Soeharto itu rencana pembangunan 5 tahun. Kalau sekarang ada rencana jangka menengah, rencana jangka panjang, ya, terkait dengan pembangunan. Jadi ada tahapan-tahapan yang mau tidak mau harus dilalui. Ada perencanaan yang kemudian disusun dan dilaksanakan ke depannya. Pelaksanaan pembangunan nasional mengacu pada perencanaan yang terprogram secara bertahap dengan memperhatikan perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Hal ini bertujuan agar pelaksanaan pembangunan lebih terarah dan memberikan hasil dan daya guna yang efektif bagi kehidupan seluruh bangsa Indonesia. Terkait dengan pelaksanaan pembangunan, mestinya memang berdasarkan pada perencanaan yang matang, bahwa pembangunan itu memang benar-benar didasarkan pada kebutuhan masyarakat. Tujuan adalah mensejahterakan masyarakat. Jangan sampai pembangunan yang direncanakan dan kemudian dilaksanakan itu tidak tepat sasaran, alias pembangunan itu tidak dirasakan manfaatnya secara penuh atau secara benar oleh masyarakat. Istilahnya pembangunan itu mubah. Sebagai contoh misal daerah-daerah Kalimantan atau daerah Sumatera, Papua, utamanya adalah pembangunan infrastruktur. Namun kemudian yang dibangun justru malah misal di sektor ekonomi, misal pusat-pusat perbelanjaan dan seterusnya, itu kan tidak atau kurang dapat dikatakan tepat sasaran, ya, sesuai dengan kebutuhan, yaitu diantara adalah infrastruktur. Jadi harus memperhatikan kebutuhan dasar dari masyarakat. Contoh pembangunan nasional yang pertama adalah program penanggulangan kemiskinan. Program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan pemerintah Republik Indonesia terbagi atas 3 kelompok klaster yang dibawa oleh berbagai kementerian dan lembaga. Yang pertama adalah klaster pertama yaitu kelompok program berbasis bantuan dan perlindungan sosial bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar
pengurangan beban hidup, serta perbaikan kualitas hidup masyarakat. Hak dasar diantaranya adalah hak untuk bisa mendapatkan kebutuhan pokok, tempat tinggal, dan juga pakaian, serta kesehatan. Ini yang terus diupayakan oleh pemerintah. Yang berikutnya adalah klaster kedua. Pada klaster kedua digunakan untuk pendekatan pemberdayaan. Maksudnya agar masyarakat miskin dapat keluar dari kemiskinan dengan menggunakan potensi dan sumber daya yang dimiliki. Kalau tadi sifatnya bantuan yang dasar agar masyarakat bisa bertahan hidup, kalau untuk yang berikutnya, program berikutnya adalah bagaimana kemudian potensi-potensi yang ada di masyarakat, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia, untuk kemudian dikembangkan, diasah keterampilannya, diasah keahliannya, sehingga kemudian masyarakat bisa mandiri. Ini klaster kedua. Berikutnya adalah klaster ketiga, program penanggulangan berbasis usaha mikro dan kecil adalah program yang bertujuan memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil. Aspek penting dalam penguatan adalah memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat miskin untuk dapat berusaha dan meningkatkan kualitas hidupnya. Nah, tadi dilanjut dengan yang berikutnya. Di sini adalah potensi yang ada untuk kemudian diasah, dibina, ya, dikembangkan, dan kemudian diberikan akses kemudahan untuk misal penyaluran kredit, pembinaan terkait dengan keahlian, kemudian penyaluran terkait dengan usaha yang dilakukan, pemasarannya misal dalam negeri maupun di luar negeri. Ya, sekali lagi dengan ini maka kemudian masyarakat bisa lambat laun hidup secara mandiri, ya, mampu bersaing di persaingan global. Yang kedua B, program pembangunan nasional di bidang pendidikan. Program pembangunan nasional di bidang pendidikan diperkirakan pada pertama adalah mengatasi kesenjangan pendidikan. Satu di antaranya adalah melalui program Indonesia Pintar atau beasiswa. Pemerintah berupaya meningkatkan akses kepada layanan pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan rentan miskin agar dapat terus belajar. Jadi kalau kita cermati belakangan, pembangunan yang difokuskan satu di antaranya adalah bagaimana warga kurang mampu mendapatkan akses yang sama untuk mengenyam pendidikan, utamanya pendidikan berkualitas. Kalau kalian cermati sebenarnya basic latar belakang adanya zonasi itu kan memberikan kesempatan bagi mereka yang terdekat untuk bisa mengenyam pendidikan yang terbaik di lingkungan mereka. Jadi kalau yang dulu-dulu mungkin orang-orang yang atau anak-anak atau keluarga yang kebetulan dekat dengan sekolah favorit, mereka hanya bisa melihat tanpa bisa kemudian bersekolah di sana. Namun sekarang ini satu di antara prioritasnya adalah memberi kesempatan, karena itu sekolah milik pemerintah, milik negara. Akses pendidikan berkualitas itu tidak hanya pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, tapi juga sampai dengan perguruan tinggi. Sekarang ini kita bisa lihat sampai dengan perguruan tinggi ada kesempatan untuk mendapatkan beasiswa melalui program bidik misi. Jadi upaya itu kemudian dilakukan agar kesempatannya setara antara mereka yang tidak mampu dengan yang mampu, ya, untuk bisa mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Yang berikutnya adalah selain perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, itu juga diupayakan untuk dilakukan. Ya, kalau kalian cermati sekolah-sekolah sekarang ini kan relatif, ya, bantuan untuk pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana juga sudah semakin baik. Mudah-mudahan ke depan juga lebih baik lagi. Yang berikutnya adalah revolusi mental generasi muda. Asumsi dasar bahwa kenapa kemudian revolusi mental itu diperlukan, karena melihat bahwa generasi muda ada yang kemudian kita bisa lihat mereka karakternya lemah, tidak bisa mandiri, atau berperilaku yang kurang baik di masyarakat, menyimpang dan seterusnya. Dengan penekanan pada revolusi mental, ya, berupa program penguatan pendidikan karakter pada jenjang pendidikan dasar, ya, ini bagian dari upaya pemerintah untuk memperbaiki karakter bangsa.
ya. Kalau kalian coba bandingkan antara orang Jepang, dalam hal ini siswa-siswa Jepang, dengan Indonesia, memang relatif ya. Di sana dilatih untuk belajar mandiri, berkarakter dan seterusnya yang sudah dari sejak dini. Di kita mulai mengarah ke sana, mudah-mudahan juga bisa berhasil. 5 nilai utama karakter prioritas program penguatan pendidikan karakter. Yang pertama adalah religius, ya, dengan diantaranya dengan pendidikan keagamaan baik intra maupun ekstra. Yang kedua adalah integritas, upaya menjadikan diri sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. Jadi integritas, punya tanggung jawab, dilatih untuk menjadi seorang leader atau pemimpin melalui berbagai kegiatan. Yang ketiga adalah nasionalis, menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. Satu di antara pendidikan karakter berupa menciptakan atau membangun rasa nasionalisme adalah upacara bendera. Nah, kalau kalian bandingkan antara atas dengan bawah ini kan cukup kontras, di mana atas itu bagaimana siswa atau peserta didik diajak untuk mencintai bangsanya sendiri, namun kalau di bawah ini sudah kemasukan dengan ideologi transnasional, yaitu dari Hizbut Tahrir ya. Ini yang sekarang juga marak masuk di lingkup-lingkup rohani Islam atau lembaga dakwah kampus. Mereka lambat laun digiring untuk tidak lagi mencintai bangsanya sendiri dan berupaya untuk menggantikan ideologi Pancasila dengan ideologi khilafah. Yang berikutnya adalah gotong royong. Ini juga penting terkait dengan pendidikan karakter, agar dengan gotong royong ya, itu kemudian permasalahan bangsa bisa teratasi, dan juga kemandirian ini diupayakan oleh pemerintah juga agar masyarakat bisa mandiri. Yang berikutnya adalah penajaman dan percepatan pendidikan vokasi sebagai upaya meningkatkan produktivitas dan daya saing bangsa. Pendidikan vokasi atau pendidikan terapan ya, melalui diantara adalah sekolah menengah kejuruan, bahkan kalau kalian cermati juga sampai dengan sekolah perguruan tinggi ya. Kalau di perguruan tinggi itu ya di Undip, di UGM, Brawijaya, itu kalau kemudian lulus mereka bergelar sarjana sains terapan, atau istilah di perguruan tinggi kalau yang D3 ada Politeknik, atau S1 juga ada di Politeknik ya. Jadi itu pendidikan vokasi. Jadi 70 sampai 80% praktek, 20-30-nya teori. Ya, kalau di tingkatan SLTA ada SMK. Ini bagian dari menciptakan kemandirian bangsa. Yang ketiga adalah program pembangunan nasional di bidang transportasi. Bahwa pembangunan bisa kemudian satu diantaranya terukurnya berhasil ketika mobilitas masyarakat itu juga tinggi, perputaran ekonomi juga tinggi. Nah, dengan pembangunan di bidang transportasi utamanya adalah infrastruktur jalan dan juga alat transportasi, maka kemudian utamanya adalah warga pelosok, warga desa bisa melakukan mobilitas ke kota, misal dengan menjual produk pertaniannya, sehingga pertumbuhan ekonomi di desa juga semakin baik ya. Demikian singkat, karena ini memang hanya 1 jam materi yang bisa dijelaskan. Kalau ada pertanyaan silakan disampaikan. Pada kesempatan berikutnya kita lanjutkan materi globalisasi dan modernisasi. Jangan lupa untuk tugas silakan kalian bisa kerjakan seperti biasa, deadline ya hari ini pukul 23.59. Jangan khawatir, soal atau tugas yang kalian kerjakan semua pasti dikoreksi pada waktunya akan saya publikasikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.